Menjadi orang Kristen itu unik dalam setiap panggilannya. Ada banyak dan terlalu banyak cara Tuhan Yesus memanggil umatnya menjadi pengikut atau umat kepunyaannya. Ada yang menjadi pengikut Yesus karena mendapatkan mujizat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Ada juga yang menjadi pengikut Yesus karena bermimpi bertemu Yesus. Ada yang menjadi pengikut Yesus karena dijamah Roh Kudus, padahal sebelumnya mereka sangat benci Kristen, bahkan menjadi bagian dari penganiayaan orang Kristen dan pengerusakan gedung gereja, bahkan pembakaran. Ada juga yang menjadi pengikut Yesus karena tidak sengaja membaca Alkitab, seperti Nania Yusuf, Indonesian Idol. Ada juga yang menjadi pengikut Yesus bermula dari mendengarkan lagu-lagu rohani. Dan masih banyak lagi cara Tuhan memanggil umatnya dari berbagai kesaksian orang-orang yang baru mengenal Tuhan. Salah satunya adalah kesaksian Ibu Melissa Aryani, atau istri daripada Coki Sitohang. Sebelum memastikan untuk pindah agama dari Islam ke Kristen, Melissa membaca Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru selama 6 bulan. Seperti apa kisah atau kesaksian lengkapnya, mari kita dengarkan bersama. Sebelum masuk Kristen, istri Coki Sitohang baca Alkitab selama 6 bulan. Melissa Aryani, istri Coki Sitohang, menuturkan kisah di balik keputusannya keluar dari Islam dan memeluk agama Kristen. Dia menegaskan keputusan itu tak ada sangkut pautnya dengan sang suami. Perkenalan Melissa dengan kekristenan bermula ketika dia mengalami titik jenuh dengan pekerjaannya sebagai pramugari pada tahun 2003. Perasaan itu kemudian membawanya pada kesepian dan kekosongan hidup. Mungkin saat itu banyak orang ingin di posisi aku, jadi pramugari. Terbang ke luar negeri, pulang sebentar ke Bali, lalu bersantai. Manusia memang tak ada puasnya ya, katanya. Di tengah rasa sepi itu, Melissa kemudian memutar kaset instrumen lagu rohani Kristen milik teman sekamarnya. Ya, laki-laki, karena lagu rohani dapat menjamah dan mengubah seseorang. Lanjut, lagu itu selalu diputarnya saat dia merasa sepi dan lelah dengan rutinitas pekerjaannya. Dari kebiasaan itu, dia merasa digerakkan untuk membaca Alkitab yang berada di tumpukan buku milik temannya. Puji Tuhan, luar biasa tuntunan Roh Kudus. Bukan karena suaminya yang membawanya kepada Kristen, tetapi Roh Kuduslah yang menuntunnya sehingga mengenal pribadinya. Dia mulai membaca Perjanjian Lama dan menemukan kesamaan kisah dengan apa yang dibacanya selama ini, tentunya di dalam Al-Quran. Merasa tidak enak selalu meminjam milik temannya, Melissa membeli sendiri Alkitab untuknya. Haleluya, luar biasa. Dia kecanduan dengan setiap ayatnya dan mengibaratkannya seperti membaca sebuah novel. Puji Tuhan, sungguh sangat luar biasa. Hal itu membuat ibu 3 anak tersebut selalu membaca Alkitab kemanapun dia pergi, termasuk ketika harus bekerja. Aku menikmati semua prosesnya. Pulang terbang, berdiam diri di kamar, dan mendengarkan lagu rohani sambil membaca Alkitab. Mantap sekali. Entah bagaimana, aku merasakan ketenangan, tuturnya. Ya pasti, karena Roh Kudus itu bawaannya tenang dan
pendamai. Tidak ada yang lain. Lanjut. Melissa Aryani membutuhkan waktu 6 bulan untuk membaca seluruh isi Alkitab dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Dia mengaku ada banyak ayat yang tak bisa dipahaminya kala itu. Namun dia memutuskan untuk tetap membacanya. Dari situ dia kemudian mulai mengikuti ibadah di salah satu gereja di Bali. Pengalaman itu membuat dia yakin memilih Kristen sebagai agama barunya pada 2003. Puji Tuhan, glory haleluya. 1 jiwa bertobat, sorga bersukacita. Dia mendeklarasikan imannya sebagai seorang Kristen dengan dibaptis. Saat itu usiaku masih sangat muda, awal 20-an. Itu keputusan yang sulit tapi sekaligus melegakan. Pada akhirnya aku belajar, iman itu adalah hubungan pribadi kita sama Tuhan, bukan karena diwariskan. Katanya lagi, ya puji Tuhan, bahwa ikut Yesus itu pasti banyak tantangan pada awal-awalnya. Sama seperti artis dangdut Dewi Ria, mengalami kesulitan, kesusahan, tetapi juga pada akhirnya Tuhan tolong. Lanjut pada akhir keterangannya, Melissa Aryani sekali lagi menegaskan bahwa perkenalannya dengan Yesus bukan karena pengaruh sang suami. Aku jadi Kristen tahun 2003. Sedangkan kami baru berkenalan pada akhir 2005. Ya, itulah manusia. Kadang disangkut-sangkutkan. Murni bertobat dan ikut Yesus dikatakan karena jodoh, karena harta dan lain sebagainya. Dari tudingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau tudingan orang-orang yang membenci ketika seseorang memiliki kehidupan yang baru. Puji nama Tuhan, kiranya dengan kesaksian Melissa Aryani ini banyak orang diselamatkan. Tentu kita sebagai umat Nasrani, umat Kristiani, kita berdoa supaya ada banyak Melissa di luar sana ya bertobat menerima Yesus. Dari mana cara mereka atau bagaimana Tuhan memanggil mereka, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Yang jelas bahwa di zaman teknologi yang semakin maju, banyak orang telah menemukan kebenaran dan bertobat melalui lagu, melalui membaca firman Tuhan, lewat media sosial, ataupun bahkan mendengarkan kesaksian dari YouTube, sehingga mereka percaya dan menjadi pengikut Kristus. Puji nama Tuhan. Jikalau mungkin ingin mendengarkan kesaksian daripada Nania Idol ataupun artis dangdut Dewi Ria dan juga kesaksian-kesaksian yang lain, silahkan simak semua video dalam channel Teva Kreatif, atau mungkin klik video yang ada di layar akhir video ini. Tuhan memberkati. Jangan lupa klik video yang di sini ya. Terima kasih.